Selamat datang di tahun 2026, di mana harga memori sekarang memang lagi gila-gilanya. Nggak cuma memori RAM ya, tapi storage juga. Dan di tahun 2026 awal ini, gua akhirnya rakit PC lagi. Tapi, ini adalah PC Mini ITX, yang mana memang secara harga komponen, Mini ITX PC itu memang harganya udah pada mahal-mahal semua. Dan di sini gue punya strategi khusus gimana caranya gue ngepres budget paling enggak sedikit biar gue bisa mendapatkan kapasitas memori yang jauh lebih tinggi. Di sini gue menggunakan memori dengan kit 48 GB. Ya, PC gue sebelumnya aja gue nggak kepikiran untuk menggunakan 48 GB. Kalau ngelihat harganya sekarang jadi kayak begini, gue juga sekarang jadi mikir-mikir kenapa waktu itu PC gue nggak menggunakan memori kit 48 GB langsung aja. Karena dengan kit memori 48 GB, sebetulnya kita tuh dapat kapasitas yang di tengah-tengah, nggak yang terlalu besar-besar banget. Dan secara kecepatan juga itu kecepatannya masih bisa mendapatkan rating yang cukup baik. Dan bootingnya juga nggak lama kayak kita pakai kit 64 GB. Dan ini masih bisa fit banget untuk sebuah mini ITX PC. PC kali ini gue menggunakan kit memori dari Cleve, yaitu adalah Cleve Urban V, yang mana ini memang memiliki kapasitas 48 GB dan ratingnya ini lumayan loh, DDR5 6000 MB transfer per second dengan timing di CL30. Belum nyampe CL28 sih emang, tapi dengan kita menggunakan motherboard mini ITX, sebetulnya kita masih bisa melakukan overclocking sedikit untuk dibikin jauh lebih ketat lagi timingnya. Jadi kit memori ini juga sebetulnya udah cukup ideal apabila kalian memang mau merakit PC yang ukurannya mini ITX, karena secara profiling dari heatsinknya pun memori ini dia heatsinknya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau rakit PC dan pakai coolingnya itu cooling tower, ini nggak bakalan mentok juga. Apalagi kalau misalkan mini ITX-nya itu yang menggunakan water cooling. Kalau pakai water cooling sih ya tentu nggak bakalan masalah sama sekali untuk menggunakan kit memori ini. Yang gue pakai di sini memang kitnya berwarna putih, karena motherboardnya juga nanti gue bakalan pakai yang warna putih juga, karena kebetulan memang adanya cuma warna putih aja. Dan motherboardnya ini ialah salah satu cara gue untuk ngepres budgetnya, karena harga memorinya udah cukup tinggi. Maka dari itu untuk bikin mini ITX PC, press budgetnya itu ada di bagian motherboard. Maka dari itu gue menggunakan motherboard dari Maxsun kali ini, yaitu adalah Maxsun B850M ITX eSport. Dan ini adalah pertama kalinya juga gue menggunakan motherboard dari Maxsun. Motherboard ini cukup murah ya, karena ada di angka 2 jutaan aja. Dan kita udah mendapatkan chipset B850 dan form factornya mini ITX. Dia punya 2 slot M.2 di depan dan di belakang, tapi nggak ada heatsinknya sama sekali. Itu juga bagian dari komprominya. Dan bagian I.O.-nya juga belum ada USB Type-C, USB 4. Tapi untuk front I.O, apabila casingnya itu udah punya USB Type-C, itu udah punya dukungan untuk USB Type-C ya. Dan kompromi lainnya lagi adalah, ini gue pengen cerita sedikit, bukan masalah waktu gue menggunakan memori Cleve Urban V RGB ini, bukan. Tapi ketika gue ingin mengupdate BIOS dari si Maxsun B850M ITX AC ini. Karena untuk mengupdate BIOS-nya itu kita nggak langsung masuk melalui BIOS-nya, tapi kita harus mendownload file BIOS-nya, lalu kita ngebikin semacam bootable drive pada flash disk-nya. Jadi flash disk-nya harus dibikin bootable dulu, dan itu bukan pakai format FAT32 tapi ya pakai format NTFS seperti biasanya, dan harus booting dulu, habis itu dia baru install si BIOS-nya. Jadi nggak seperti install BIOS pada umumnya, nggak ada BIOS flashback juga di motherboard itu. Tapi untuk menjalankan si Cleve Urban V RGB ini yang secara kapasitas dia besar, habis itu dia punya rating DDR5 juga yang cukup tinggi, dia bootingnya itu nggak lama di motherboard si Maxsun. Bootingnya masih tetap cepat, jadi secara compatibility memori ini ternyata juga udah cukup kompatibel dengan si motherboard Maxsun ini. Kalau misalkan kalian menggunakan motherboard Maxsun dan menggunakan memori si Cleve Urban V RGB ini, menurut gua nggak masalah untuk dipakai harian, karena memang nggak ada problem yang gimana-gimana juga. Terkecuali memang mengharuskan kalian untuk update BIOS dan kalian harus repot sedikit. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian membutuhkan I.O yang lebih banyak. Nah, spesifikasi lainnya, ini spesifikasinya cukup tinggi, karena menurut gue tanggung banget ya untuk kita rakit PC mini ITX, tapi speknya tuh nggak yang langsung ke atas-atas banget. Karena apa? Karena menurut gue impact paling besar dalam rakit PC di tahun 2026 ini ialah pengguna-pengguna dari PC yang kelasnya itu mid-end dan juga entry level. Ketika kita membeli memori yang kapasitasnya 32 GB, tapi CPU-nya itu entry, GPU-nya itu entry, maka akan terasa mahal banget. Contoh,
PC gue kemarin yang rakit sama Okemudin, itu harganya harusnya sekitar 12 sampai dengan 13 juta rupiah. Tapi karena harga memori ini naik ya, maka harganya jadi 16,9 juta rupiah. Dan itu spesifikasinya hanya menggunakan RX 7600 dan juga Ryzen 5 7500F gitu. Tapi kalau misalkan kita rakit PC-nya menggunakan spesifikasi yang tinggi, maka ya kita mendapatkan spesifikasi yang tinggi dan nggak terasa jadinya, nggak cukup terasa banget lah naiknya untuk si kesatuan PC-nya ini. Nah, spesifikasi lainnya ini gue menggunakan CPU dari Ryzen, yaitu Ryzen 7 9800X3D. Jadi ini udah sangat-sangat kencang untuk sebuah mini ITX PC. Gue menggunakan 9800X3D karena di sini gue menggunakan casing dari Fractal, yaitu Fractal Era 2, yang mana memang udah bisa menggunakan water cooling 240 mili meskipun form factor-nya sekecil ini. Gue menggunakan water cooling dari NZXT, yaitu Kraken Elite 240 RGB. Jadi gue rasa ini udah sangat-sangat cukup untuk ngedinginin si 9800X3D yang memang secara karakteristik CPU ini juga sebetulnya nggak panas juga sih. Lalu untuk GPU di sini gue menggunakan Gigabyte GeForce RTX 5080 WindForce SFF. Ini gue ambil dari testbed gue dan ternyata muat di form factor sekecil ini untuk RTX 5080. Itu pun masih ada space sedikit lagi sih, jadi secara airflow itu menurut gue masih cukup oke dengan si RTX 5080 ini. Power supply sayangnya ini nggak mendukung untuk power supply yang ukurannya standar ya, tapi memang udah menggunakan ukuran SFX. Cuma tenang aja, zaman sekarang power supply SFX itu udah banyak banget yang bagus-bagus. Salah satunya juga yang ukurannya kecil, kapasitas gede, udah ATX 3.1, udah ada native 12 VAPWR-nya. Itu sih First Player SFX 850 Gold. Ini tentu udah 850 watt 80 plus Gold. Dan udah punya native 12 VAPWR untuk si RTX 5080-nya. Untuk casing juga tadi udah mendapatkan riser ya, jadi kita nggak perlu risernya lagi untuk si RTX 5080-nya. Lalu untuk storage juga lagi naik harganya, dan di sini juga makanya gue nggak beli lagi untuk storage-nya. Storage-nya ya gue pakai yang ada aja, yaitu si Adata XPG GMX S70 Blade dengan kapasitas 1 TB. Kalau kita ngomongin performance PC antara yang menggunakan RAM 32 GB ataupun yang menggunakan 48 GB, sebetulnya ini nggak terlalu beda jauh sih. Ya kecuali kalian memang ada memanfaatkan kebutuhan untuk inference AI yang memanfaatkan CPU ya. Kalau pakainya GPU sih inference AI-nya itu nggak terlalu berasa banget untuk memori RAM dari si CPU-nya gitu, karena semuanya tergantung ke VRAM dari GPU-nya. Jadi sebetulnya PC ini pun gue targetkan bukan untuk kebutuhan AI, tapi ya standar-standar aja untuk kebutuhan content creation, productivity, habis itu untuk kebutuhan gaming juga seperti ya biasanya lah. Kalau gue tes untuk CPU temperaturnya juga ya ini 9800X3D masih cukup aman, dan bahkan gue kagetnya si RTX 5080 di casing yang sesempit ini bahkan kelihatannya tuh kayak no celah gitu ya si casingnya. Ternyata secara temperatur baik GPU temperaturnya ataupun memori temperaturnya ini masih sangat-sangat aman, karena memang ya secara karakteristik juga RTX 5080 itu bukan tipikal GPU yang panas ya. Jadi untuk bermain game, kalau mau dipaksa main 4K upscale, ya tentu ini PC udah bisa diajak untuk main game di resolusi 4K upscale. Kalaupun nggak upscale ya bisa-bisa aja, tapi teksturnya diturunin ya, karena ya VRAM-nya nanti bakalan mepet-mepet juga gitu, dan FPS yang didapetin juga nggak segitu tingginya. Terkecuali kalian mau memanfaatkan multi-frame generation seperti gua yang nggak bermasalah dengan multi-frame generation. Kalau misalkan FPS-nya udah di atas 100 gitu ya, dengan PC latency yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, masih di bawah 100 millisecond, dan masih bisa toleransi akan hal itu, ya tentu kalian bisa pakai aja. Nah, dengan adanya si RTX 50 series di PC ini juga kalian bisa memanfaatkan kodek FE1 misalnya di DaVinci Resolve gitu ya. Bahkan untuk video 10 bit juga itu udah bisa dimanfaatkan untuk encoder FE1-nya. Tapi kalau di CapCut karena nggak bisa milih encodernya, maka dari itu ya secara otomatis dia udah akan milih encoder dari si Nvidia atau NVENC apabila kalian menggunakan si RTX 5080 ini. Dan karena kapasitas memori RAM-nya ini besar untuk kebutuhan-kebutuhan productivity seperti misalnya penggunaan Photoshop gitu ya, atau misalkan untuk dipakai kerja Excel yang lumayan banyak banget datanya gitu ya, untuk ngolah database juga, jadinya ini jauh lebih lega aja untuk kebutuhan multitasking. Kalau SSD ya kita udah tahu lah kemampuan dari si GAMIX S70 Blade ini seperti apa. Dan sekali lagi untuk rakit PC di tahun 2026 ini memang strateginya itu jadinya
cukup banyak ya, karena kita benar-benar harus memilah-milih komponen mana yang memang harus dipersiapkan gitu ya. Karena sekarang jadinya kalau dulu-dulu kita rakit PC itu pemilihan pertamanya untuk komponen apa? Kartu grafisnya dulu paling utama. Bahkan masih tahun 2025 kayaknya gue bilang, kalau mau rakit PC zaman sekarang pilih dulu deh VGA-nya apa, CPU-nya rendah juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena akselerasi semuanya ada di GPU. Tahun sebelumnya juga gue bilang selalu GPU dulu yang dipilih. Karena apa? Harga GPU ini paling tinggi dari satu kesatuan sistem sebuah PC gitu ya. Tapi di tahun sekarang, kalian tentuin dulu mau pakai kapasitas memori berapa. Kalau udah tahu harganya, kalian bisa sisir komponen-komponen mana yang kira-kira kalian bisa bikin lebih efisien secara budget. Apakah bisa dipangkas budgetnya? Kalau di gua, kasusnya itu gue pangkas dari segi motherboard dan tentu dengan kompromi-kompromi yang bisa gue terima. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Supi dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.